Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Oke, baiklah teman-teman. Kali ini saya ingin membuat atau memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat dan atau memasukkan data sarana prasarana pada aplikasi pada negeri. Karena sarana dan prasarana ini penting ketika kita masukkan jadwal mingguan, pasti nanti di sini ada pilihan ruangan. Nah, kalau kita belum membuat data sarana dan prasarana, itu tidak akan muncul ruangannya. Jadi kita buat dulu daftar sarana dan prasarananya. Langsung aja teman-teman, kita masuk ke siap pada negeri. Memang ketika kita masukkan jadwal itu biasanya ketika kita tidak memasukkan sarana prasarananya pada jadwal mingguan memang tidak berpengaruh, tetapi ketika nanti jadwal pelajaran atau sarana dan prasarananya itu diaktifkan, mungkin nanti kita akan mengisi ulang. Jadi lebih baik kita mengisi sarana dan prasarana terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada email saya, tinggal masukkan passwordnya. Sudah ada PTN sekolah, kita pilih sekolah. Oke, di sini ada pilihan sarana dan prasarana. Kita pilih sarana dan prasarana. Atau di sini di sini ada lahan dan bangunan, prasarana, sarana. Yang pertama kita lahan dan bangunan terlebih dahulu. Nah, daftar lahan kita klik. Nah, daftar lahan ini adalah tempat atau tanah tempat berdirinya sekolah kita. Kalau kita mau tambahkan, di sini ada tombol tambah, nama lahan, kita bisa masukkan di sini. SDN kondisi lahannya bagaimana, rusak sedang, mungkin dalam arti kata tadinya dicatat di akta tanahnya itu 2000, mungkin sekarang berkurang jadi 1900 atau berapa gitu. Kita nggak tahu itu tanahnya berkurang atau malah justru nambah. Kita ada baik, kemudian kodenya kita buat biar gampang diingat. TNA nama pangkalan tanah itu seandainya, ini tergantung sekolah bapak ibu luas tanahnya berapa yang ada di akta atau sertifikat tanah yang diberikan oleh pemerintah. 900 seandainya kepemilikan sekolah. Kepemilikan ini apakah milik sekolah atau milik negara, nanti bisa dihubungi ke kepala sekolahnya. Apakah itu termasuk milik negara atau milik sekolah? Karena menurut saya milik sekolah juga milik negara. Tapi di sini saya pilih milik sekolah. Nomor akta nanti bisa diisi karena di sini saya tidak memegang data terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman yang mengisi ini
lebih baik memegang data terlebih dahulu, karena ini walaupun tidak diisi juga tidak tetap kita bisa simpan. Ini sudah muncul. Nah, kalau kita mau menambahkan foto, tinggal kita unggah, kita klik di sini itu kita klik unggah foto. Nah, kemudian kita setelah masuk ke lahan, kita kembali karena kita akan membuat daftar bangunan. Nah, daftar bangunan ini adalah bangunan yang berdiri di atas lahan yang tadi kita masukkan. Nah, daftar bangunan ini bisa kita tambah seandainya di sekolah Bapak Ibu ada 2 gedung. Seandainya gedung SDN Pangkalan 3 ada 2 gedung, gedung A dan gedung B. Gedung A terdiri dari ruangan-ruangan seperti kantor, kelas 1 atau kelas 2, kelas 3, seperti itu. Gedung B terdiri dari ruang kelas dan perpustakaan, misalnya kelas 4, 5, 6, dan kelas perpustakaan, seperti itu. Jadi kita buat di sini ada 2 gedung. Pertama ada gedung A karena ini saya pilih yang dibuat paling pertama, artinya lebih dahulu. Gedung A bangunannya saya pikir kondisinya rusak ringan karena memang sudah berjalan atau sudah dibuat selama atau sudah didirikan sampai sekarang itu ya durasinya 5 tahun atau 10 tahun. Jadi kita agak rusak ringan karena kita bisa lihat sendiri banyak bagian-bagian bangunan yang rusak. Kemudian kita pilih kodenya gedung A. Luas bangunan berarti kita hitung luas bangunannya seluruhnya berapa. Kalau terdiri dari 4 kelas berarti kita kalikan saja, satu kelasnya itu biasanya 7 kali 8, berarti 7 kali 8 56 kali 4, seperti itu. Jadi luas bangunan ini tergantung teman-teman di sekolahnya masing-masing apakah gedung tersebut terdiri dari beberapa bangunan, jadi tinggal dikalikan saja. Ini luas bangunannya nanti dimasukkan misalnya 26. Kepemilikan sekolah, nomor IMB-nya kalau ada kita masukkan, nomor apa juga kalau ada kita masukkan, kalau tidak ada juga tidak dimasukkan karena di sini tidak ada tanda bintang yang nanti wajib diisi, hanya nama saja yang wajib diisi. Oke, kemudian kita simpan. Ini buat gedung SDN Pangkalan 3A. Nah, kalau ada 2 gedung kita buat lagi satu lagi seperti yang tadi. Nah, kita itu juga luasnya, kita masukkan juga data nomor aktenya, kemudian nomor IMB-nya. Tapi untuk kali ini saya hanya buat satu karena sebagai contoh tutorialnya. Jadi saya buat satu saja, kemudian kita langsung masuk ke daftar ruangan. Nah, tadi di gedung A itu terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama ada kantor, kedua ada kantor guru, ada juga ruang kelas 1, 2, dan 3. Karena di dalam situ kita akan memasukkan contoh 1 ya. Masukkan contoh 1 adalah tadi di gedung SDN Pangkalan 3A. Kita masukkan nama ruangannya adalah kelas 1, kodenya K1. Jenis prasarananya kita pilih di sini ada ruang kelas, ada ruang guru, ruang pimpinan atau ruang kepala sekolah, kemudian gudang, toilet, dan lainnya.
Jadi di sini saya pilih karena kelas 1 jadi ruang kelas luas 56, dimensinya 7 kali 8. Nah, di sini kondisinya kondisi atapnya bisa kita pertimbangkan apakah rusak ringan atau yang lain. Jadi kita sesuaikan tembok, di sini tembok atau kondisi dindingnya masih rusak ringan. Kusennya saya pikir sudah rusak berat ya, atau rusak sedang. Kemudian fondasinya baik dan lantainya rusak ringan. Saya simpan. Ini sudah muncul. Apalagi kalau kita punya datanya lengkap beserta fotonya, kita juga bisa upload fotonya, unggah foto seperti ini. Jadi filenya yang diingat adalah bentuknya harus JPG, PNG atau GIF dan berukuran 800 kali 60 pixel. Nah, ini bisa kita rubah. Cara merubahnya adalah kalau kita punya ukuran fotonya lewat foto handphone atau kamera digital lainnya, ukurannya tidak mungkin seperti ini, pasti akan lebih besar. Cara merubahnya adalah dengan cara memilih, seandainya foto ruangannya di sini saya pilih contoh saja ini ukurannya, dimensinya 448 kali 336. Tadi kita harus 800 kali 600. Nah, sebenarnya ini bisa masuk, tapi saya akan cari file yang lebih besar agar bisa kita masukkan. Cari file yang lebih besar dan bisa kita rubah. Ini ukurannya ya, ini masih 1000 ya, dimensinya masih 1024 dan 614. Jadi kita akan berubah ke dalam dengan cara kita klik kiri, kemudian open with Microsoft Office Picture Manager. Nah, ini kita edit, kita resize menjadi ukurannya tadi adalah 800 sampai tadi ukuran 800 kali 600, 800 kali 600 ini. Oke, kita save as, kita masukkan kelas, kita save agar gampang dicarinya. Save di picture, save. Kita close terlebih dahulu, bisa upload. Nah, ini sudah kita masuk ke picture tadi, kita cari filenya yang tadi kita edit. Ini kelas 1, kita klik dan open. Ini kita unggah. Nah, ini bisa. Nah, ini sudah muncul foto sarana prasarana. Nah, kemudian setelah kita masukkan kelas, kita juga masukkan, tambahkan yang lain seperti kelas yang ada di gedung SDN Pangkalan 3A ini, atau di gedung yang tadi yang nanti akan Bapak Ibu buat. Kemudian di sana kan ada mungkin kelas 2, kita tulis kelas 2 atau ruang guru ya kan. Kemudian ada mungkin perpustakaan dan yang lainnya. Jenis prasarannya bisa kita pilih, luasnya juga, kondisinya, kemudian kita simpan ya. Nanti akan berderet di sini ya, sesuai dengan lokasinya di gedung Pangkalan SDN Pangkalan 3A atau di gedung SDN Pangkalan 3B ya,
Kemudian setelah ini kita penuhi, artinya kita lengkapi, kita bisa klik di jadwal. Kita bisa klik di jadwal, kemudian jadwal dibuat, kita pilih kelas 1. Jadwal misalnya tadi kelas 5. Sini kita mau memasukkan kelas ruangan. Di sini ada kelas 1 yang tadi sudah kita buat. Nah, apabila kita melengkapi data semua, nanti di sini akan muncul lokasi ruangan yang sesuai, yang nanti akan kita pilih, yang kita sesuaikan dengan kelas ya. Karena tadi saya bikin kelas 1, jadi di sini saya juga melengkapinya baru cuma 3 jadwal, jadi saya anggap sudah masuk ya, andainya ini bisa kelas 1 seperti itu ya. Kemudian saya rasa cukup untuk memasukkan sarana dan prasarananya. Tips dari saya adalah tanya terlebih dahulu pada sekolah data-data tentang sarana prasarana kita seperti akta apa, itu lebih baik kita lengkapi ketimbang kita hanya menebak jumlah atau menebak ukuran-ukurannya, atau kita menebak nomor-nomor seperti EMB dan akta pendiriannya. Baiklah, saya pikir cukup untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan di ke depan saya bisa membuat lagi tutorial-tutorial berikutnya, baik dapodik maupun pada monodrik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.